Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Matapan Bandung. Di video kali ini kita akan mereaction video lagi kawan. Kita akan mereaction video dari channelnya Abah Hasan News. Nah guys, di sini tertulis asal usul sebutan Aceh Bungo. Nah, kenapa disebut itu Aceh Bungo? Apakah orang Aceh itu bungo? Ataukah ada sejarah mengatakan kalau Aceh itu bungo? Nah guys, sebelum kita melanjut videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke guys. Kenapa disebut Aceh Bungo? Ya, kita lanjut tonton videonya. Geser musik guys. Aceh Bungo adalah tindakan individual, bukan kelompok. Inilah yang membuatnya terlihat ekstrim, lain dari yang lain. Dengan hanya bersenjatakan rancung, para pelakunya bereaksi tanpa peduli tempat, dengan siapa, dan berapapun jumlah orang Belanda yang diserangnya. Bahkan aksi nekat ini sangat tidak masuk akal di mata militer Belanda. Seorang sejarawan Aceh, Rudi Supri, menulis, pemerintah kolonial Belanda bahkan sampai mendirikan sebuah rumah sakit jiwa di Sabang sebagai reaksi atas kasus-kasus Aceh Bungo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abah Hasan News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Dengan cara kekerasan, Belanda mengharapkan rakyat atau para pejuang akan takut dan menghentikan perlawanan Belanda. Namun apa yang terjadi? Akibat tindakan kekerasan tersebut telah menimbulkan rasa benci dan dendam yang sangat mendalam bagi para pejuang Aceh yang tersisa. Untuk membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda tersebut, para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilahkan oleh Belanda dengan nama Aceh Modern atau suatu pembunuhan khas Aceh. Orang Aceh sendiri menyebutnya Boh Kapi atau bunuh kafir. Di sini para pejuang Aceh tidak lagi melakukan peperangan secara bersama-sama atau berkelompok, tetapi secara perseorangan. Dengan nekat, seseorang melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun, menjadi sasaran untuk dibunuh. Orang Aceh ini tidak lagi berperang untuk berkelompok, dilakukan di mana saja, di jalan, mencari di seorang-seorang pasar, gitu ataupun pada dengan taksi-taksi militer Belanda rancung. sendiri. Pembunuhan khas Aceh ini berlangsung antara tahun 1910 hingga 1937. Telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban di pihak Belanda 12 orang mati dan 87 luka-luka, sedangkan di pihak Aceh 49 orang syahid. Puncak dari pembunuhan ini terjadi pada tahun 1913, tahun 1917, dan tahun 1928. Yaitu sampai 10 kali setiap tahunnya. Sedangkan di tahun 1933 dan tahun 1937, adapun jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama dekade 10 tahun pada tahun 1899 hingga tahun 1909 Masehi, sebagaimana disebutkan Paul Fanfare dalam bukunya The Aceh Orlog, tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh jadi korban. Dengan kata lain, angka itu hampir 4% dari jumlah penduduk pada masa itu. Angka ini setelah 5 tahun kemudian, 1914, naik menjadi 23.198 jiwa dan diperhitungkan seluruh korban jiwa, baik itu dari pihak Belanda maupun dari pihak Aceh, dalam kurun waktu tersebut hampir sama dengan yang telah jatuh pada masa perang tahun 1873 hingga tahun 1899. Hal ini belum lagi korban yang jatuh setelah tahun
1914 hingga tahun 1942. Aceh Bungo. Pembunuhan khas Aceh adalah sikap spontanitas Ini rakyat yang pembunuh khas tertekan Aceh. akibat tindakan Ya, kekerasan kayak yang Rico. dilakukan pasukan marsusi Belanda. Sikap ini juga dijiwai oleh semangat ajaran perang sabir untuk Poh Kapi. Di samping itu, juga adanya suatu keinginan untuk mendapatkan mati syahid dan untuk membalas dendam yang dalam istilah Aceh disebut tumpela. Sebuah Orang istilah ini yang menggambarkan betapa membara semangat yang orang dimiliki menuntut oleh bela rakyat Aceh. Akibat kematian adanya pembunuhan nekat yang teman-teman dia dilakukan tuh. oleh rakyat Aceh tersebut menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh berpikir berkali-kali, dan ada di antara mereka yang tidak mau mengikut sertakan keluarganya apabila bertugas ke Aceh. Malahan ada yang memulangkannya ke negeri Belanda. Para pejabat Belanda di Aceh selalu membayangkan dan memikirkan bahaya Aceh moden tersebut. Mereka tidak habis pikir bagaimana hanya dengan seorang saja dan bersenjata rencung yang diselipkan dalam selimut atau bajunya, para pejuang Aceh berani melakukan penyerangan terhadap orang-orang Belanda, bahkan pada tangsi-tangsi Belanda sekalipun. Oleh karena itu, ada di antara orang Belanda yang menyatakan perbuatan itu gila, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang waras. Maka timbullah istilah di kalangan orang Belanda yang menyebutnya Eke Aceh, yakni bermakna orang Aceh gila, yang kemudian populer dengan sebutan Aceh Bungo atau Aceh gila. Dengan kesimpulan bahwa banyak orang sakit jiwa di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian mendirikan rumah sakit jiwa di Sabang. Dr. Latu Menten yang menjadi kepala rumah sakit jiwa di Sabang kemudian juga melakukan studi terhadap pelaku-pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh pemerintah Belanda mereka itu diduga telah dihinggapi penyakit syaraf atau gila. Namun hasil penelitian Dr. Latu Menten tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku itu adalah orang-orang normal. Dan yang mendorong mereka melakukan perbuatan nekat tersebut adalah karena sifat dendam kepada Belanda yang dimiliki, yaitu tumpila. Untuk itu, seharusnya tindakan kekerasan jangan diperlakukan terhadap rakyat Aceh. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijaksanaan baru yang dikenal dengan positif spesifikasi, lanjutan, dan gagasan yang dicetuskan Suno Harjo. Sesuatu politik yang menunjukkan sifat damai, di mana Belanda memperlihatkan sikap lunak kepada rakyat Aceh. Mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat. Rakan Metua, setelah melihat cuplikan tadi, apa tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar. Gini guys, orang Aceh ini dia tuh tuntut bela teman dia yang meninggal nih. Jadi bukan gila, tapi memang nekat. Nah, dia dengan ranco segini panjangnya, dia boleh dibunuh orang Belanda. Dia ketemu di mana? Di jalan, di toko, pasar, dia main tusuk aja tuh. Nah, jadi bukan orang Aceh gila, bukan dia gangguan jiwa. Nah, tapi karena orang ini nekat. Dia nggak peduli dia orang tuh di mana, lagi ngapain, lagi duduk di mana, seorang dia tusuk kayak gitu. Jadi aksi nekat juga tuh yang kita bilang. Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Jangan nanti lupa subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari